Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, meja, kursi dirapikan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tu'amirna wa taqabbal inna ila yaumiddin wa anta subhanahu wa ta'ala alaina wa tarzuqna wa taqabbal wa taghfirna wa liyajil muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u zidna ilma wa zidna bis-salihin Allahumma astur 'aiba syai'in wa la tudhib barakata ilmihi. Baik, Ustaz akan mengabsen satu persatu. Muhammad Zahirul Hamizi, Muhammad Ilyas, Muhammad Wildan, Muhammad Zaidan, Muhammad Ulul Azmi, Muhammad Yusuf Zamhari, Muhammad Fauzan, Muhammad Hairi Gunawan, Muhammad Hilal Abdurrahman, Muhammad Rifat, Muhammad Rafi'i, Nadine Presa Hade, Nana Khalil Al-Ghifari, Nanda Juliansa, Nurul Habibah, Putra Restu, Restu Ziaul Haq, Rabbul Isa Daud Ali Musa, Salma, Sania Khairul Nida, Siti Solatya, Syarul Mubarak, Tara Lestari, Tiara Sani, Yazid Akbar, Zahratul Lestari, Zainal Ambia. Mari kita supaya lebih semangat. Mana yel-yelnya? MA plus 1. Baik, kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan materi yaitu hubud dunia, termasuk dari sifat-sifat tercela. Namun sebelumnya Ustaz akan sampaikan garis-garis besar dari apa yang akan kita pelajari ya dari materi kita. Untuk diketahui bahwa materi hubud dunia ini masuk pada KD 3, yaitu kompetensi dasar, itu KD 3, yaitu menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat-sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya dan sifat-sifat turunannya. Tapi sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa pada pertemuan ini kita akan fokus membahas tentang hubud dunia. Ya. Kemudian untuk kali 4-nya yaitu menjadikan hasil analisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat-sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya dan sifat-sifat turunannya. Namun tetap kita akan fokus untuk pertemuan ini yaitu berbicara tentang yaitu hubud dunia. Dari kompetisi dasar itu, ya, kita akan mendapatkan tujuan,
ya dari pembelajaran kita, yaitu bagaimana kita bisa untuk menjelaskan pengertian perilaku tercela hubbud dunia, menunjukkan dalil tentang larangan perilaku tercela hubbud dunia, menjelaskan penyebab sifat-sifat hubbud dunia, menjelaskan atau mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku hubbud dunia, kemudian menjelaskan dampak negatif dari orang yang memiliki perilaku tercela hubbud dunia. Ini tujuan dari pembelajaran kita yang berkaitan dengan materi hubbud dunia. Jadi silakan sebelum kita memulaikan ya diskusi, silakan anak-anak sekalian untuk mengamati gambar berikut ini, ya. Apa yang bisa kalian ambil, apa yang bisa kalian peroleh dari gambar ini, amati ya. Ini baik, kita akan mulaikan dan sistem pembelajaran kita, yaitu kita diskusi kelompok. Silahkan masing-masing kelompok itu untuk ke kelompoknya itu berdiskusi. Data diatur. Jadi materi kita yaitu tentang baik kawan sekalian. Setelah kalian berdiskusi tentang komputernya, jadi Ustaz berharap kepada kalian itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, yaitu tentang materi komputernya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan tentang komputernya. baik, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubbud dunia. Hubbud dunia berarti cinta dunia terlalu berlebihan dengan melupakan akhirat. Yang dimaksud dengan melupakan akhirat yaitu melalaikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Penyebab-penyebab dari hubbud dunia yaitu yang pertama, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, tidak rela. Yang kedua, tidak rela hartanya berpindah dari orang lain ke orang lain atau berpikir. Yang ketiga, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak-dampak dari hubbud dunia. Yang pertama, dampak negatif
banyak sekali dampak negatifnya. Yang pertama, cinta dunia akan bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah tergoyahkan iman. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian cara menghindari dari sifat hubbud dunia. Yang pertama, harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memperbanyak mengingat mati. Dan yang ketiga, kita harus bersifat qanaah. Dan yang keempat, kita harus mengingat bahwa segala perbuatan atau pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kalau memang tidak ada tanggapan, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil dari diskusi kami tentang hubbud dunia, kami menyimpulkan bahwa hubbud dunia ini adalah sifat yang sangat buruk dan berbahaya bagi kita. Karena kalau sifat hubbud dunia ini bisa menyebabkan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kita lupa terhadap akhirat. Oleh karena itu, berikut ini tips atau cara-cara untuk menghindari hubbud dunia, yaitu pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. 2. Memperbanyak mengingat kematian. 3. Qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. 4. Mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Ya, silakan. Apakah orang yang selalu mengerjakan pekerjaan yang lupa pada waktu itu? Bagaimana? Silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok. Oke, diulang pertanyaannya. Apakah orang yang selalu mengerjakan pekerjaan yang lupa dengan waktu itu termasuk hubbud dunia? Ya, tentu saja. Kalau orang itu bekerja sampai melupakan waktu atau sampai melupakan sholat dan sebagainya, itu termasuk adalah dari sebagian hubbud dunia. Karena orang itu terlalu fokus dengan pekerjaannya sampai melupakan akhirat, sampai melupakan Allah, sampai melupakan ketaatannya, tanggung jawabnya sebagai umat Islam, yaitu sholat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tanggapan yang lain? Kalau memang tidak ada, silakan dilanjutkan untuk ke kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari Bagus seperti itu anak sekalian ya. Jadi ditanggapi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubbud dunia. Hubbud dunia adalah sumber kehancuran umat. Atau dengan cara lain, atau dengan pengertian lain, cinta berlebihan terhadap dunia. Ya, mengenai hasilnya. Hubbud dunia ini dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang yang dapat merusak keimanan seseorang. Maksud hubbud dunia di sini adalah melupakan kehidupan akhirat dan melebihi fokus terhadap dunia. Bagaimana caranya kita agar tidak termasuk dalam sifat hubbud dunia? Dengan tidak sedikit ya. Dengar ya. Ya. Cara menghindari hubbud dunia adalah pertama, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, yaitu harus kita memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu
negatif hubbud dunia adalah cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Yang ketiga, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Penyebab-penyebab hubbud dunia. Yang satu, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, yaitu suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi dari kelompok 3? Ya, silakan lanjutkan presentasinya ke kelompok 4. Yang dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hubbud dunia. Jadi pengertian hubbud dunia adalah cinta dunia yang berlebihan, juga sumber dari kehancuran. Jika ini sangat dengan ini juga Biasa saja. cinta dunia juga dapat melupakan kehidupan akhirat atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Penyebab dari hubbud dunia adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama, berpikir terhadap harta, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Dampak negatif dari hubbud dunia adalah lupa pada agama, lupa pada kewajiban, dan juga sumber penyakit, tamak, rakus, pamer, dan lain-lain. Solusi untuk hubbud dunia adalah selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat dunia hanya sementara, merasa cukup dengan yang dimiliki, dan selalu ingat mati. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubbud dunia. Hubbud dunia adalah seorang muslim yang sedang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya. Artinya dunia ini bukan tujuan, melainkan dunia ini hanya alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Penyebab daripada hubbud dunia yaitu menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, suka mengumpulkan harta dan menghalalkan berbagai macam cara, kikir terhadap harta, serakah dan rakus serta tamak, dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah SWT. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalangan terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 tentang hubbud dunia. Hubbud dunia terdiri dari dua kata, yaitu hubbu dan dunia. Hubbu yang artinya cinta dan dunia artinya dunia. Yang hubbud dunia itu artinya mencintai dunia. Maksudnya mencintai dunia di sini itu mencintai dunia dan terlalu berlebihan sehingga melupakan akhirat. Kemudian penyebab dari hubbud dunia itu tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlalu memikirkan dunia, serakah dan rapuh untuk selalu mengumpulkan harta. Kemudian dampak negatif dari hubbud dunia yaitu melupakan akhirat dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita untuk menghindari hubbud dunia yaitu qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dari kelompok 6. Sekian. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Masing-masing sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dari hasil diskusi tadi itu ada yang perlu dipertanyakan. Silakan. Dari hasil diskusinya tadi itu ada yang belum jelas, silakan ditanyakan atau kita diskusikan
sampaikan lagi itu pada waktu yang akan datang. Tapi Ustaz berharap ya apa yang menjadi temuan-temuan kalian pada waktu diskusi itu ya dan belum dipahami silakan ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan berarti sudah kalian pahami semua apa arti apa yang disampaikan dari hasil presentasi tadi itu Ustaz sudah mendengar, kemudian menganalisa bahwa kesimpulan dari hasil diskusi anak semua itu sudah mengena dengan materi kita yang berkaitan dengan hukum dunia. Jadi dari apa yang anak semua sampaikan tadi itu tentang hukum dunia itu, ya, bahwa mencintai dunia secara berlebihan dan sampai melupakan akhirat itu yang tidak baik. Itu yang termasuk daripada akhlak atau sifat-sifat tercela. Ya. Jadi itu mungkin sedikit dari kesimpulan hasil diskusi anak-anakku pada hari ini. Ya. Baik, Ustaz akan menyampaikan ya, kesimpulan juga. Kita akan bisa untuk mengambil suatu kesimpulan bahwa jadi hukum dunia itu adalah sangat berbahaya bagi kehidupan umat, karena ya hukum dunia itu akan bisa melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Dan hukum dunia itu yang dimaksud di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia karena kita hidup di dunia, tetapi yang dilarang atau yang tidak baik itu adalah mencari dunia sampai melupakan akhirat. Tujuan utama kita yaitu untuk kita dapatkan kebahagiaan akhirat. Sedangkan dari hasil diskusi anak sekalian tadi itu tentang dampak-dampak negatif ya dari hukum dunia itu sudah masuk semua, ya, yaitu cinta dunia itu akan bisa membuat orang lupa kepada Allah, ya. Cinta dunia akan menjadi sumber penyakit, ya. Cinta dunia akan bisa menghalalkan segala macam cara demi memperoleh kesenangan duniawinya. Kemudian dari hasil diskusi juga tadi Ustaz lihat bahwa itu untuk cara-cara menghindari hukumnya, yaitu diantaranya adalah dengan tanah, ya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini, alhamdulillah sudah cukup memberikan hasil untuk materi hukum dunia. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, kemudian Ustaz berharap ya untuk pembelajaran berikutnya itu untuk lebih kalian memperbanyak membaca, ya, terutama yang berkaitan dengan akhlak, baik itu akhlak yang mudah maupun akhlak yang tercela. Akhlak yang memudah atau akhlak terpuji supaya kita lebih meningkatkan untuk berperilaku, dan akhlak tercela kita pelajari supaya kita bisa menghindari diri dari akhlak tercela tersebut. Kemudian sebagai penutup, ya, silakan memperbanyak membaca, memperbanyak melatih diri itu dengan banyak berdiskusi, banyak belajar, banyak menganalisa itu dari pembelajaran atau materi-materi yang kita pelajari, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Ya, sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita sama-sama berdoa
yaitu dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati juga kan? Hijrah. Ayo.